Gara-gara bajingan loncat masuk ke kamarku, aku dinikahi sama dia. Apes banget nasibku. Judul: Menjadi Papa Tanpa Malam Pertama. Penulis: Zanrieka, SKMM. Kamu dapat membaca selanjutnya di aplikasi KBM App. Silakan download di Play Store. Bab 7. Sam, buka pintunya, teriak Pak Ryan marah besar melihat putra bungsunya menyembunyikan perempuan di apartemen tanpa izin dirinya. Sam keluar kamar dan menutup pintu kamar agar papahnya tidak melihat Ayung di dalam. Suruh dia keluar, pinta Pak Ryan marah. Pak, aku bisa jelaskan semuanya, tapi tolong jangan marahi dia. Semua salahku yang melibatkan dia. Tolong Pak, pinta Sam memohon. Suruh keluar, sini, bentak Pak Ryan. Sedangkan Ayung di dalam kamar sudah gemetar ketakutan hingga menangis meringkut di samping ranjang. Iya, tapi jangan Papa marahin dia. Sam yang salah, ujar Sam kembali memohon. Pak Ryan duduk di sofa menunggu Sam dan perempuan itu keluar kamar. Sam masuk di kamar, menenangkan Ayung dan memintanya agar tidak takut kepada papahnya. Sam menggandeng tangan gadis berjilbab menunduk dan duduk di hadapan Pak Ryan. Sementara lelaki yang berusia lebih dari setengah abad itu justru terhentak melihat penampilan perempuan yang disiapkan oleh putra bungsunya. Lelaki berambut gondrong itu mengira Sam membawa wanita nakal ke rumah yang membuatnya marah besar. Siapa sangka jika wanita itu justru wanita berjilbab, kalem, menunduk dan badan gemetar karena ketakutan. Salim padanya lalu mencium punggung tangannya dengan sopan. Pak, ini Ayung, istri Sam. Dia yang menolong Sam saat tersesat dari kejaran Brian, sampai warga salah paham dan menikahkan kami. Sam menjelaskan. Pak Ryan tertegun mendengar semua itu. Auram kemarahan seketika sirna melihat kepolosan gadis itu. Istri? Kamu menikah tanpa memberitahu kedua orang tuamu? Tanya Pak Ryan dengan nada rendah, tidak seperti awal datang yang marah-marah. Sam tidak punya alat komunikasi, Pak. Bagaimana Sam ngasih tahu papa mama? Pak Ryan terlihat meraup wajah kasar karena ada lagi beban di keluarganya karena ulah anak bungsunya. Meski Sam masih muda berusia 23 tahun, tapi dia sudah mapan untuk urusan pekerjaan, bahkan tabungan juga sudah lumayan. Pulanglah, Mama menunggu kalian, pinta Pak Ryan lembut. Tidak sekarang, Pak. Brian masih menyebar anak buahnya buat mengejarkan Sam. Jadi kamu belum baca berita itu? Tanya Pak Ryan kepada putra bungsunya. Berita apa, Pak? Pak Ryan merogoh ponsel dari saku celana dan mengakses sebuah sosmed lalu menunjukkan ke Sam. Samudra diduga menghamili teman perempuannya saat kelulusan SMA, lalu ditinggal begitu saja, ucap Sam membaca berita itu. Gila, siapa yang bikin berita banyak gini? Pasti ulah Brian, Pak. Sam gak pernah main-main, apalagi sama perempuan. Sam membantah berita tersebut. Ayung hanya terdiam. Hatinya sakit ikut mendengar berita itu. Entah fakta atau hoax, tetap saja hatinya tersakiti. Apalagi dia adalah istri sah Sam. Bukan tidak mungkin akan ada wanita lain nanti yang hadir. Pulanglah,
kita selesaikan di rumah. Sekarang, Pak? Tapi aku masih capek, keluh Sam. Kapan? Papa jemput nanti, biar Brian gak mengejar kamu lagi, tanya Pak Ryan. Entahlah, tunggu beberapa hari lagi, aku pasti pulang. Oh iya, hadiah untuk Papa dan Mama gak jadi aku kasihkan, ujar Sam. Gak apa-apa, yang penting kamu pulang, ucap Pak Ryan. Lusa, Pak, sekalian mau urus pernikahan di KUA, jawab Sam serius. Ayung hanya diam mendengar percakapan dua lelaki beda generasi tersebut. Rasa takutnya perlahan menghilang seiring merendahnya nada bicara mertuanya. Apakah istrimu membawa identitas lengkap? Sudah, Pak, lengkap. Tinggal Sam saja yang perlu melengkapi dokumen. Baik, secepatnya kalian pulang, karena di rumah sudah ada masalah karena ulahmu. Pak Ryan menatap Sam serius. Masalah apa lagi sih, Pak? Makanya pulang, biar cepat selesai masalah-masalah yang kamu timbul. Kepala Papa rasanya mau pecah gara-gara kelakuanmu, bentak Pak Ryan kepada putra bungsunya. Iya, secepatnya Sam pulang, jawab Sam. Pak Ryan berdiri hendak pergi setelah tahu bahwa perempuan yang Sam bawa adalah istri, bukan perempuan nakal. Papa pamit dulu. Ada apa-apa? Hubungi Papa. Pak Ryan berjalan menuju pintu keluar. Setelah kepergian papahnya, sepasang suami istri itu sama-sama terdiam. Ayung masih betah dalam kebisuannya sejak mertuanya datang. Entah restu sudah dia dapatkan atau belum, karena papa mertuanya sama sekali tidak memanggilnya atau mengajaknya bicara. Bahkan bertanya nama pun tidak. Istri Sam sedikit ragu dengan keluarga suaminya yang tidak welcome terhadap kehadirannya. Kenapa murung? Masih takut? Papa itu marahnya padaku, bukan sama kamu, ujar Sam meraih tangan Ayung dan menggenggamnya erat. Sepertinya keluargamu tidak mendukung kita, Mas, ucap Ayung menunduk. Siapa bilang? Tanya Sam. Papahmu aja tidak bertanya namaku, usiaku, asalku dari mana, dan tidak mengajakku bicara sama sekali, jawab Ayung lirih. Sam merangkul pundak istrinya yang masih takut dan ragu akan keluarganya. Dengar, Papa bilang apa kan? Di rumah ada masalah gara-gara ulahku, dan aku sendiri nggak tahu ulah yang mana dan masalah apa. Jujur, aku bukan lelaki baik. Bahkan aku adalah anak yang paling badung di antara kedua kakakku. Aku yang paling bandel, paling berani dan nakal, tapi tidak untuk urusan wanita seperti yang diberitakan, jawab Sam pelan menjelaskan. Terus wanita itu? Tanya Ayung pelan menoleh menatap suaminya. Aku nggak tahu wanita itu siapa, karena sejak lulus SMA, Papa mengirimku ke Kanada. Bahkan aku belum terima ijazah SMA ku. Di Kanada 6 tahun, aku baru pulang 2 kali ini, Sam menjelaskan. Keluargamu orang berada, Mas, juga berpendidikan. Bagaimana kalau orang tuamu tidak merestui kita? Kalau mereka tidak merestui kita, Papa sudah mengusirmu sejak tadi. Bikin sarapan, Ki. Lapar. Sam mengalih pembicaraan. Sam berdiri diikuti Ayung ke dapur minimalis yang ada di apartemen. Sam membuka kulkas, ada stok sayur dan bahan makanan lainnya. Ayung dengan cekatan mengolah apa yang ada hingga jadilah sarapan untuk mereka berdua.
Saat Ayung hendak menyiapkan piring, Sam melingkarkan lengannya dan ke perut sang istri dan mencium lehernya dengan lembut. "Mas, sarapan dulu, jangan begini ah," ujar Ayung menghindari sang suami. "Kenapa? Aku suka melihat wajahmu yang malu-malu seperti itu. Sangat menggemaskan," bisik Sam, membuat pipi Ayung merona karena benar-benar malu. "Sarapan dulu," ujar Ayung, meletakkan piring di meja makan, lalu mengambil mie goreng yang telah disiapkan untuk suaminya. Sorenya, Fikri datang membawakan dompet Sam serta ponsel sesuai yang diminta. Kebetulan Sam dan Ayung hendak jalan sore menikmati udara segar di sekitar apartemen. "Mau kemana, Bang?" tanya Fikri yang berpapasan di depan pintu. "Nyari angin," jawab Sam menerima dompet serta ponsel dari Fikri. "Oh, ya udah, aku langsung balik," jawab Fikri balik kanan. "Hati-hati," jawab Sam menggandeng tangan Ayung keluar apartemen. Pengantin baru tersebut berjalan menuju jalan utama untuk mencari angin. Sam mengenakan jaket hoodie dengan penutup kepala bersama masker hitamnya. Sementara Ayung memakai jilbab hijau muda, rangkap jaket hitam milik suaminya. Mereka menuju sebuah kedai nasi goreng di pinggir jalan dan duduk untuk makan malam bersama. Usai makan dan membayar makanan yang mereka pesan, mereka keluar kedai, berjalan beriringan menuju apartemen lagi. Tiba-tiba saja dari arah belakang sebuah balok kayu menghantam kepala Sam hingga lelaki itu terhuyung. Ayung menjerit kaget, segera menangkap tubuh suaminya agar tidak terjatuh. Sam menoleh melihat kayu itu kembali diayunkan. Namun sasarannya adalah Ayung. Lelaki itu segera menarik tubuh istri dan mendekap serta mengalihkan tubuhnya melindungi sang istri hingga balok kayu menghantam punggung serta kepalanya. Tapi Ayung selamat dari segerombolan manusia tak memiliki hati itu. "Mas Sam," panggil Ayung pelan. Saat melihat aliran darah dari kepala Sam menetes ke jilbabnya, tapi dekapan Sam tidak merenggang sedikit pun. "Mas Sam!" teriak Ayung histeris ketika merasa tubuh Sam semakin berat memeluknya dan mereka akhirnya terjatuh bersama. Bersambung. Untuk mendapatkan link di deskripsi ya, silakan cek. Terima kasih.